Pada peserta didik sekalian, bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan bahas tentang ikatan logam dan kepolaran senyawa. Nah, jadi ada juga ikatan logam, di mana sebenarnya ikatan logam ini bisa terjadi pada logam yang sejenis, namun dapat juga terjadi antara logam yang berbeda. Nah, ikatan logam ini kalau kita lihat ada di dalamnya juga berperan elektron. Nah, jadi gambarannya seperti adanya awan elektron, ya, akan kita bahas. Mobilitas elektron dalam logam itu sangat bebas sehingga elektron valensi logam dapat mengalami delokalisasi. Arti delokalisasi yaitu suatu keadaan saat elektrovalensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Jadi logam itu terbentuk atas banyak atom. Setiap atom pasti mempunyai elektrovalensi. Nah, elektrovalensi dari atom-atom ini ternyata tidak menetap di sini. Elektrovalensi tersebut berbaur sehingga menyerupai awan atau lautan. Ada yang bilang awan elektron, ada yang bilang lautan elektron yang membungkus ion-ion positif logam di dalamnya. Nih. Jadi ada nanti di sini elektron-elektron menjadi seperti awan-awan ataupun lautan elektron. Nah, kemudian ketika ini kita pukul logam ini, yang pasti kita lihat logamnya tidak akan remuk atau pecah. Tapi yang kita lihat adalah logam itu kan menjadi penyot atau apa kita bilangnya, melengkung seperti itu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadinya delokalisasi elektrovalensinya, sehingga awan-awan elektron tadi ini ya ikut membawa atau menjadi membuat kelenturan daripada logam tersebut. Nah, kemudian ikatan logam ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai sifat yang pertama dapat menghantar listrik. Kenapa dia bisa menghantar listrik? Karena adanya elektron ataupun lautan-lautan elektron tadi. Nah, kemudian juga dapat menghantar panas yang baik. Dapat ditempa, ini dia dapat ditempa, bersifat sebagai konduktor. Ya. Kemudian dia merupakan suatu struktur yang sangat rapat, begitu ya. Struktur yang sangat rapat dan sangat liat, gitu dia. Logam merupakan konduktor yang baik karena elektron valensinya mudah mengalir. Logam dapat ditempa atau dapat ditarik karena ketika logam dipukul atau ditarik, atom-atom logam hanya bergeser, sedangkan ikatan di dalamnya itu tidak putus, jadi hanya bergeser. Nah, kemudian kita masuk mengenai kepolaran senyawa. Ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar merupakan bagian daripada ikatan kovalen. Jadi ada dua jenis ikatan kovalen, ada yang polar dan ada yang nonpolar. Nah, kepolaran itu bisa kita lihat, kalau polar itu berarti diambil dari kata kutub, ya. Pasangan elektron akan lebih dekat ke arah atom yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar. Nah, contohnya ini. Jadi elektron yang ada di dalam sepasang atom yang sama itu jaraknya akan sama, dia simetris gitu ya. Tetapi kalau dihubungkan H dengan Cl, di mana Cl mempunyai keelektronegatifan yang besar, pasangan elektron yang ada di dalam mereka ini akan ditarik oleh Cl. Ya, jadi jarak ikatannya pasangan elektron itu akan lebih dekat ke Cl. H jadi dijauhi oleh pasangan elektron ini sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam H2 tersebut muatan negatif elektron atau elektrovalensi daripada atom H itu tersebar secara homogen. Kalau dibilang homogen sama ya. Ikatan ini disebut juga dengan ikatan nonpolar. Nah, jadi kalau dia sama dia atau homogen dia tersebarnya, maka dia adalah nonpolar. Nah, pasangan elektron ikatan yang tertarik lebih dekat ini ke arah Cl. Kenapa? Karena Cl mempunyai daya tarik
elektron yang lebih besar dari H. Akibatnya HCl menjadi terpolarisasi. Kalau dibilang terpolarisasi berarti seperti membentuk kutub. Nah, ikatan seperti inilah disebut dengan ikatan kovalen polar. Semakin banyak elektron, maka dia akan menjadi kutub yang negatif. Jadi nanti ini akan membentuk kutub yang negatif, ini kutub yang positif. Oke. Nah, kemudian inilah deret ataupun data keelektronegatifan unsur-unsur menurut Pauling. Jadi H 2,1, kalau kita lihat tadi Cl, ada di sini Cl sebanyak 3,0 ya. Berarti lebih tinggi keelektronegatifannya, sangat tinggi ya. Kalau kita lihat F lah yang paling tinggi sebanyak 4,8. Makanya F adalah unsur yang paling elektronegatif ya. Kemudian molekul polar dan nonpolar. Molekul dengan ikatan polar dapat bersifat polar, dapat pula bersifat nonpolar, bergantung pada geometri atau bentuk molekulnya. Meskipun ikatannya bersifat polar, jika molekulnya berbentuk simetris, maka seluruh keseluruhan molekul itu akan menjadi nonpolar. Nah, molekul yang dikatakan bersifat polar intinya adalah berarti dia jika bentuknya simetris. Nah, ini kalau kita lihat simetris seperti ini dia, H dengan H. Ujung-ujungnya sama-sama runcingnya. Tapi coba kita bandingkan dengan H dengan Cl. H di sini sepertinya lebih kecil, Cl lebih menggelembung. Berarti tidak simetris dong. Nah, berarti ini merupakan bersifat ada kutub yang lebih besar sehingga menjadi bersifat polar. Kalau ini tidak ada yang lebih besar, berarti non-polar. Karena apa? Karena molekulnya terdistribusi merata dia. Sementara yang ini tidak merata, ya. Jadi syarat daripada molekul polar, ikatan dalam molekul bersifat polar secara umum, ikatan antar atom yang berbeda dapat dianggap polar. Itu aja ingat. Kalau ada atom-atomnya berbeda unsurnya atau atomnya, berarti bisa jadi polar. Nah, bentuk molekul yang tidak simetris, kalau dia tidak simetris, berarti dia polar. Jadi itu dia syarat polar ada dua, ya. Nah, ini lagi contohnya, molekul akan bersifat polar jika resultan vektornya tidak sama dengan 0. Nah, ini polar dia. Kenapa? Jadi karena di sini di atas dia berbeda dengan yang di bawah, ya. Tapi kalau ini simetris dia, maka dia non. Pokoknya kalau simetris dia non. Kalau tidak simetris berarti polar. Nah, ini di atas nggak ada bentuk yang sama, ya. Kalau ini kalau kita putar-putar ini bisa jadi nanti di sini, jadi ini di atas. Jadi jaraknya ini bisa jadi meniadakan atau menjadi sama dengan 0, berarti jadi non polar. Boleh juga kepolaran itu diamati dengan cara larutannya kita alirin di dalam buret, lalu kita dekatkan. Ketika sudah mengalir, kita dekatkan dengan medan magnet. Kalau nanti dia mendekati medan magnet, berarti dia bersifat polar. Nah, melalui momen dipol juga bisa kita menentukan kepolarannya, ya. Nah, kepolaran dinyatakan dalam suatu besaran yang disebut momen dipol. Momen dipol yaitu hasil kali antara selisih muatan Q dan jarak atau R antara pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif, dengan satuannya adalah dB ya, atau D. Nah, contohnya ini. Kalau dia momen dipolnya itu adalah 0, maka dia pastilah ini bersifat non polar. Tetapi kalau dia mempunyai momen dipolnya di atas atau lebih besar dari 0, maka dia adalah bersifat polar. Ya, jadi kalau momen dipol sama dengan ini berarti kalau non polar berarti momen dipolnya sama dengan 0. Ini momen dipolnya lebih besar dari 0. Semakin besar nilainya, semakin bersifat tinggi kepolarannya. Nah, gitu dia ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.